pada hari ini. Itu berarti teks ini bisa ada di berbagai konteks, setiap dibacakan atau diwartakan, dengan lokus dimanapun. Lokus kalau jamak ada istilah loki, majemuk bahkan, beragam bahkan, banyak bahkan. Pada hari ini, termasuk hari ini hari Minggu Tuhan, Sabat Tuhan. Genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ada posisi yang membaca, ada posisi yang mendengar. Yang hebat adalah Yesus sendiri memposisikan dirinya, memproklamasikan dirinya, bahkan ini sebuah informasi tapi juga pewartaan logos yang menjadi konfirmasi bahwa dialah Mesias itu. Mesias di tengah Omikron? Nah, ini dia. Ini yang makin kuat sabda ini reflektifnya Ibu Bapak. Apakah masih ada Mesias, Mesayah itu, Mesias Juru Selamat itu di tengah gempa waktu kemarin, Tangerang, Banten, Jakarta termasuk, sampai bahkan Bogor terasa 6,4, ada yang bilang 6,7 bahkan. Bahkan kalau tarik lagi sebelumnya ada gempa dari kedalaman Larantuka, NTT, NTB, daerah-daerah segala sekitarnya terguncang. Bahkan banjir, bahkan tanah longsor. Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai Papua ada bencana, sampai dengan Sumatera juga. Tidak hanya Semeru, Sinabung juga batuk-batuk lagi. Apakah betul ada tahun rahmat itu? Kalau pandangan yang pertama ini menjadi bagian kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan. Saya mau tarik kita untuk melihat tidak hanya sekedar tadi membaca, tetapi apa? Mendengar. Coba lihat bagian yang awal tadi. Berbahagialah kita pada hari ini. Besok kalau kita baca lagi, berbahagia lagi, bersyukur. Pada hari ini, lusa begitu, terus begitu. Genaplah nas ini sewaktu kamu. Apa? Tidak sekedar baca. Not only to hear, but listen. Mendengarkannya, mendengarnya. Dan bagian ini menjadi bagian kita yang pertama, Ibu Bapak dan Saudara-saudari. Bahwa mari kita untuk merayakan. Mari bersyukur. Tidak hanya Natal yang menjadi joy kita, sukacita kita dalam Tuhan. Tapi poin pertama kita adalah mari merayakan di tengah berbagai bencana tadi. Juga sekali lagi COVID-19, pandemi kita 2 tahun sudah kurang lebihnya. Dengan varian baru, Alpha, Beta, Delta sampai Omikron, dan bagian ini yang menjadi kita akhirnya melihat Tuhan masih memberi aku kesempatan. 2021 sudah aku tinggalkan, masuk 2022. Tadi dalam doa saya bukakan, cerahkan, ada berkat-berkat baru, ada kesempatan baru, ada juga itu meminta pertanggungjawaban yang baru. Ini yang dimaksud merayakan kasih karunia Tuhan, berkat tahun rahmat Tuhan. Tentang kasih rahmat Tuhan ini sudah lama, bahkan sejak awal penciptaan. Tapi saya mau ajak dan minta tolong satu orang, bisa mic diberikan kepada salah seorang, Bapak atau Ibu, monggo siapa saja. Saya mau kita buka, mari
raih Alkitab kita yang di rumah, Bapak Ibu juga yang di sini. Nehemia 8, ini juga teks di dalam leksionari kita. Saya rindu kita masuk ke konteks perjanjian lama dulu. Nehemia 8 ayat 10 sampai 11. Ada yang lain tetapi kita mau fokus di ayat ini. Kami persilahkan Bapak Ibu yang boleh bersedia. Demikian sabda Tuhan. Nehemia 8 ayat 10 sampai 11. Nehemia 8. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita, karena Tuhan itulah perlindunganmu." Juga orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati." Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria. Karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa juga. Bahkan tiap hari, bahkan tiap jam, tiap menit, tiap detik, tiap degup jantung kita, tiap hela. Berbahagialah kalau kita masih bisa terus diberi kesempatan menarik nafas lega seperti ini di konteks sekarang, bukan? Ayo mewartakan. Nah, ini yang kedua. Jangan hanya pegang sendiri. Jangan merayakannya cuman lu aja. Jangan egomu saja yang merayakan. Oh ya, terima kasih Tuhan, praise the Lord. Boleh, baik sekali, bagus itu. Hari ini kita belajar, Ibu Bapak. Nah, ini saya mau minta tolong. Tadi saya minta 2 orang, berarti 1 lagi. Mari buka Alkitab Anda. Kita kembali ke konteks perjanjian baru sekarang. Kalau tadi konteks perjanjian lama Nehemia, sekarang 1 Korintus 12. Ini bacaan leksionari juga. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-23 sampai 27. Silakan Ibu Bapak yang sudah memegang mic untuk membacakan untuk kita. 1 Korintus 12 ayat 23 sampai dengan 27. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita memberikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ini nadanya di sana betul ya Pak, di sana firman Tuhan tadi yang dibacakan oleh sahabat kita, seorang bapak di jemaat kita. Jangan ada perpecahan.